Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman semua yang sedang menonton video ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ananovianto. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan, kelas 2B. Dibuatnya video ini adalah salah satu syarat memenuhi tugas salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah teori politik yang diampu oleh dosen bernama Bung Dian Hikmawan. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang environmentalisme, dan sebagai catatan, apa yang saya jelaskan ini adalah apa yang saya pahami. Langsung aja, environmentalisme ini adalah suatu filosofi, ideologi, atau suatu gerakan sosial mengenai masalah konservasi lingkungan atau peningkatan kesehatan lingkungan. Environmentalisme ini sering disebut sebagai suatu gerakan, tapi apabila masuk dalam kajian politik atau ranah politik, environmentalisme ini sering disebut sebagai green politics atau politik hijau. Gerakan environmentalisme dan green politics itu merupakan kedua hal yang berbeda namun saling berkaitan. Mengapa? Karena kedua pemikiran ini bisa melahirkan suatu rezim pemerintahan yang arif atau yang ramah terhadap lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari kasus Amerika Serikat yang sudah mengeluarkan kebijakan seperti Clean Water Act, Clean Air Act, Endangered Species Act, dan National Environment Policy Act. Inggris yang sudah mengeluarkan kebijakan tentang pengendalian asap, pencemaran air, dan gerakan sanitasi, dan juga Cina yang sudah menandatangani Near Zero Emission Goal. Nah, ketiga hal tersebut itu merupakan contoh nyata dari usaha pemerintah untuk ramah terhadap lingkungan dan melakukan pembangunan negara tanpa menciderai lingkungan. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya gerakan environmentalisme ini. Faktor tersebut ya seperti kerusakan lingkungan alam, fenomena bencana alam yang semakin mengancam kehidupan masyarakat, keserakan pemerintah, dan juga lain-lain. Kemudian dampak dari lahirnya gerakan environmentalisme ini di berbagai dunia, salah satunya dia bisa memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan sosial politik penguasa sebuah negara. Hal ini memberikan peluang terhadap ke berbagai lapisan masyarakat, baik awam maupun profesional atau akademisi, aktivis, dan lain-lain, untuk menyerukan perubahan pola sosial politik penguasa sehingga lebih memperhatikan lingkungan dibandingkan dengan pengejaran moda pembangunan serta pembangunan global yang marak terjadi apalagi di negara-negara saat ini. Disinilah munculnya gerakan peduli lingkungan yang berorientasi kepada kebijakan publik pemerintah dan dikenal sebagai pemikiran green politics. Green politics ini awalnya berasal dari pemikiran seseorang bernama Thomas Malthus. Beliau menyatakan bahwa manusia pada akhirnya akan mengalami konflik di mana produksi akan sangat meningkat, dan seiring dengan pertumbuhan manusia atau populasi manusia yang sangat meningkat juga, sehingga akan terjadi kelangkaan terhadap produksi, baik itu sandang, pangan, atau papan. Fokus dari kajian terhadap environmentalisme ini mulai dikaji sejak tahun 1960-an hingga saat ini menjadi salah satu aliran utama ya dalam kajian sosial politik. Gerakan awal dari environmentalisme ini mulanya dapat dilihat dari abad ke-19, seperti pemikiran kritikus Inggris John Ruskin dan William Morris yang fokus terhadap perkembangan dan pertumbuhan industrialisasi di Inggris dan dampak industrialisasi tersebut terhadap bumi. Kemudian hal ini diikuti dengan peristiwa pasca Perang Dunia ke-1 yang memberikan gambaran cukup besar terhadap kerusakan lingkungan. Orang-orang yang
peduli terhadap lingkungan ini disebut sebagai kaum environmentalisme atau kaum hijau. Kaum environmentalisme ini terdiri dari aktivis, relawan, akademisi, dan juga lain-lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai serta memiliki pandangan yang kuat terhadap isu lingkungan. Kaum hijau ini ada berbagai macam, ada 2 macam, ada yang radikal dan ada yang tidak. Yang radikal ini mereka menggunakan kekerasan seperti sabotase atau vandalisme. Tapi pada dasarnya peran dari gerakan environment ini untuk menciptakan lingkungan yang seimbang dengan laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Namun seringkali para radikal ini menilai pemerintah tidak akan menggunakan cara-cara persuasif, sehingga mereka menggunakan cara-cara kekerasan seperti vandalisme atau sabotase tadi. Tadi kan jelaskan kalau green politics dan environmentalisme adalah 2 hal yang berbeda. Nah, mengapa berbeda? Karena menurut Ernst Haeckel, environmentalisme ini berkenaan dengan perlindungan alam yang sepenuhnya untuk kegunaan umat manusia, sedangkan green politics atau GP dia mengadopsi sebuah pandangan geosentrisme atau paham menyatakan bumi sebagai pusat alam semesta. Maka dari itu environmentalisme memandang kepentingan lingkungan itu untuk sepenuhnya kepentingan umat manusia. Tapi kalau misalkan GP, dia memandang kalau manusia itu harus menjaga lingkungan. Green politics ini pada mulanya muncul dalam kegiatan aksi-aksi yang dilakukan untuk menentang dan menanggapi berbagai persoalan lingkungan hidup. Tapi selanjutnya green politics mulai mencoba buat melembagakan kepentingan mereka ke dalam ranah politik, contohnya ke partai politik, sehingga dapat mempengaruhi dan menanggapi persoalan lingkungan melalui proses perumusan dan penetapan kebijakan negara. Fenomena tersebut berkembang di negara-negara Eropa, Amerika, dan beberapa negara di Skandinavia. Contohnya di Jerman yang sudah mempunyai partai politik yang hijau yang disebut sebagai green politics. Keberhasilan partai hijau yang dipelopori oleh negara-negara besar tersebut menjadi inspirasi buat negara-negara lain, terutama negara yang berkembang, untuk turut memperhatikan isu lingkungan yang dituangkan ke dalam agenda kerja partai politik. Tetapi di Indonesia kan tidak terdapat partai hijau atau green politics. Makanya partai-partai politik ini akan menjadikan isu-isu lingkungan sebagai salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam agenda politiknya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan nih kalau green politics yang dilaksanakan oleh pemimpin negara merupakan wujud nyata terhadap kepedulian mereka kepada permasalahan lingkungan hidup. Begitu saja teman-teman tentang environmentalisme atau green politics. Sekali lagi, apa yang saya jelaskan ini adalah apa yang saya pahami, jadi mohon maaf jika ada kesalahan. Dan terima kasih untuk menonton. Terima kasih karena sudah menonton. Silakan like dan subscribe channel ini kalau bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.